Halo, nama saya Ferdinand. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai BMC, Business Model Canvas, yang dapat diaplikasikan dalam bisnis saya. Dan mari kita simak videonya. Lihat video ini, Business Model Canvas yang saya buat. Sebelumnya, model bisnis itu kita definisikan sebagai model bisnis yang dipilih menjadi 3 kelompok, yaitu model bisnis sebagai sebuah cara, dan model bisnis dilihat dari komponen atau elemen, model bisnis sebagai strategi bisnis, dan komponen modal bisnis ada siapa yang kita layani dan apa yang kita tawarkan, kemudian bagaimana cara menghasilkan produk, lalu bagaimana menghasilkan laba, dan yang terakhir bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. Alasan model bisnis mempermudah para perencana dan mengambil keputusan di unit usaha dengan melihat hubungan yang logis antara komponen, dan selanjutnya membantu menguji konsisten hubungan antara komponen, kemudian membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan, selanjutnya menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Model bisnis dan strategi bisnis. Menurut Margareta yang dirilis 2002, model bisnis itu membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak dan kemudian menguji tingkat nyata. Setelah itu, strategi bisnis disusun untuk membuat perusahaan secara strategis terhadap pesaing-pesaingnya dari Hard Business Review. Model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Business Model Canvas dalam bukunya Business Model Canvas yang menurut Osterwalder 2010 dan Pickner membuat kerangka bisnis model dengan berbentuk kanvas dan terdiri dari 9 kotak elemen yang saling berkaitan, dan elemen tersebut menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan dan mendapatkan nilai bagi dan para pelanggannya. Ini elemen model bisnis, ada key activities, value proposition, key partners, dan ada key research, cost, customer relation, customers, revenue, dan channels. Yang pertama kita bahas customer segment. Pihak yang menggunakan jasa dan produk dari organisasi. Dan yang kedua, kontribusi dalam memberikan penghasilan organisasi. Yang ketiga, kelompok orang atau organisasi yang dituju oleh perusahaan untuk dilayani. Ragam customer segmennya. Pasar terbuka itu tidak membedakan segmen pelanggan dan hanya fokus terhadap pelanggan yang memiliki kebutuhan dan masalah yang sama. Contohnya produsen pesawat TV. Yang kedua, ceruk pasar. Dapat diartikan target hanya melayani segmen pasar tertentu. Contohnya gerbong khusus eksekutif KAI. Multi pasar melayani 2 atau lebih segmen pelanggan yang saling tergantung. Contohnya layanan kartu kredit oleh bank. Yang kedua, value proposition. Satu keunikan yang menentukan produk atau jasa pantas dipilih oleh pelanggan. Keunikannya menonjol dari pesaing, memecahkan masalah dan
masalah pelanggan dan memenuhi keinginan pelanggan. Ragam value proposition, newness itu nilai kebaruan, contohnya teh kotak. Dan yang kedua, performance, meningkatkan kinerja produk atau jasa, contohnya produsen prosesor komputer. Dan yang ketiga, customize, yang diartikan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, contohnya motor Scoopy yang ditujukan ke customer perempuan. Getting the job, nilai yang membantu pelanggan melakukan pekerjaannya, contohnya advertising agency. Yang ketiga, channel, bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value proposition. Dan ada meningkatkan kesadaran, memudahkan pelanggan menilai, membantu pelanggan membeli produk atau jasa, contohnya Toyota dengan test drive dan personal assistant. Fungsi channel memunculkan kesadaran dari pelanggan mengenai produk atau jasa, membantu pelanggan mengevaluasi value proposition, dan kemudian memfasilitasi pelanggan membeli produk, menyampaikan value proposition kepada pelanggan, serta menyediakan dukungan pasca penjualan. Yang keempat, customer relationship, di mana mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama dan menawarkan produk atau jasa baru pada pelanggan. Ragam customer relation, ada personal assistant yang diartikan pola hubungan didasarkan pada interaksi manusia. Dedicated personal assistant memberikan perlakuan istimewa pada pelanggan sebagai pribadi khusus. Self-service, menyediakan sarana untuk melakukan hubungan dengan pelanggan. Automated service diartikan pelanggan mendapat pelayanan istimewa namun serba otomatis. Communities, yang diartikan membangun hubungan dengan pelanggan tidak secara individual, sebagai kelompok. Kemudian co-creation, melibatkan pelanggan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan sendiri. Dan kemudian revenue stream, aliran dana masuk, di dalamnya ada aliran dana masuk, bagaimana memperoleh uang dari customer segmen, pendapatan transaksi, dan pengulangan. Ragam stream revenue, ada penjualan aset, biaya pemakaian, sewa, biaya langganan, lisensi. Kemudian yang keenam, key results. Ini aset penting dalam menentukan keberhasilan pengoperasian model bisnis. Dan sumber daya fisik, ada bangunan, kendaraan, dan peralatan. Uang, aset intelektual yang di dalamnya merek, hak cipta, paten, database pelanggan, serta SDM. Ragam key resource-nya, manusia, fasilitas, teknologi, intelektual, serta channels. Key activity, di mana kegiatan yang menentukan model bisnis berperan dalam mewujudkan value proposition. Ragam key activity, ada operasi produksi, operasi jasa, platform, dan jaringan. Dan yang ke-8, key partner, di mana ada mitra kerjasama pengoperasian organisasi, dan organisasi membutuhkan kemitraan untuk berbagai motif seperti penghematan, pengurangan risiko, dan pembelajaran. Kemitraan menurut Osterwalder, aliansi strategis antara non-kompetitor, kemitraan sekaligus bersaing dengan kompetitor, joint venture untuk mengembangkan bisnis baru, hubungan buyer-supplier dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan, dan yang ke-9, cost structure,
menggambarkan semua biaya muncul sebagai akibat dioperasikan model bisnis. Ragam cost structure ini cost driven dan value driven. Nah, ini bisnis model saya, BMC, dimana key partnersnya ada di dalamnya brand ambassador, dan yang kedua supplier bahan baku, e-commerce. Di sini bisnis saya yaitu masker yang 3 lapis, dimana kita dapat merubah mindset customer sebagai gaya hidup seperti pakaian. Jadi masker itu tidak memberatkan atau tidak menjadi beban bagi customer atau masyarakat dalam menggunakan pemakaian masker ini, dan juga untuk meningkatkan kepedulian dari protokol kesehatan, gugus tugas. Yang kedua, supplier bahan baku di dalam key partners, dan yang ketiga, e-commerce. Key activities membuat masker 3 lapis, itu dia kegiatannya, aktivitasnya sesuai dengan pesanan editing customer. Jadi customer bisa memilih yang mau di print di maskernya sesuai dengan anjuran dari pemerintah, yaitu masker 3 lapis. Syaratnya untuk perlindungan dalam pencegahan penyebaran COVID, sehingga customer atau masyarakat yang bisa memilih editing print di maskernya yang akan dibeli itu menjadi rasa kesenangan atau menjadi gaya hidup. Dan key results, ada penjahit pengalaman, dan yang kedua alat jahit dan print digital sablon. Value proposition, dapat mengcustom sesuai keinginan customer dalam pemilihan bahan material maupun print sablon pada masker. Dan yang kedua, memberi nilai estetika pada pemakaian masker. Customer relationship, yang pertama ada program giveaway, 2 program bonus, dan diskon berupa voucher ongkir. Dan channels, yang pertama e-commerce, kedua media sosial, dan customer segmen ada anak-anak, remaja, dewasa, dan balita. Cost structure, itu pertamanya bahan baku dan investasi, alat operasional, produksi, dan yang kedua gaji pegawai, ketiga proses pengolahan produk, dan keempat biaya promosi dan kemasan packaging, kelima biaya sewa tempat. Revenue streams, penjualan ke instansi melibatkan grup organisasi. Yang kedua, kerjasama dengan ambasador sosial media, YouTuber, atau televisi ataupun radio. Demikian bisnis yang saya paparkan dalam 9 Block BMC. Terima kasih.